Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik semua ya. Hari ini kita melanjutkan tema 6, Masyarakat Peduli Lingkungan, masuk pada subtema 2, Membangun Masyarakat Sejahtera, muatan pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Energi listrik dan perubahannya. Nah, anak-anak, ada yang pernah mengetahui apa itu energi listrik dan bagaimana perubahannya serta kegunaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai energi listrik serta perubahannya. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu listrik dan ada tentang juga gejala kelistrikan. Nah, listrik di sini merupakan benda yang bermuatan karena kelebihan atau kekurangan elektron. Nah, muatannya listrik biasanya ada yang positif dan ada yang negatif, seperti itu kan? Nah, benda yang kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif, ya akan terjadi dengan cara menerima elektron. Dan jika benda yang kekurangan elektron akan menjadi benda bermuatan positif, terjadi dengan cara bendanya melepaskan elektron. Nah, di sini sesuai dengan contohnya itu adalah gejala kelistrikan yang dimana ada terbagi menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Apa sih itu listrik statis dan bagaimana itu listrik dinamis? Nah, listrik statis di sini merupakan fenomena kelistrikan di mana muatan listrik tidak bergerak, atau dalam bahasa sederhana, listrik statis merupakan listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, listrik di sini yang keadaannya diam dan tidak bergerak atau tidak ada aliran listrik. Bisa dilihat pada gambar, ya ada orang yang menggosokkan kain kepada balon ya. Ini balonnya digosokkan di kain. Nah, inilah tadi yang Bapak katakan, ada yang muatannya positif dan ada yang negatif. Yang positif ini disebut proton, yang negatif itu elektron. Nah, ketika antara kain dan balon ini digosokkan, akan terjadi perpindahan elektron dan proton. Bagaimana perpindahannya? Iya, kita lihat di sini lebih banyak muatan protonnya atau muatan yang positif dibandingkan yang di balon. Nah, makanya dia akan melepaskan elektronnya di sini agar seimbang antara muatan positif dan negatifnya. Nah, kemudian contoh lainnya ketika rambut yang digosokkan dengan balon, sama juga akan terjadinya tarik-menarik antara rambut dan balon. Begitu juga dengan listrik statis pada penggaris plastik dengan kertas ya. Penggaris ini akan menarik kertas-kertas yang ada sehingga terjadilah gejala listrik di situ kan ya. Nah, menggosokkan antara sisir plastik kepada rambut manusia juga bisa nih kan menghasilkan sisirnya bermuatan negatif dan rambut manusia muatannya positif. Begitu anak-anak ya. Baik, untuk listrik dinamis sendiri di sini merupakan muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Atau dalam arti sederhananya, listrik dinamis merupakan suatu gejala listrik yang diakibatkan oleh muatan listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Nah, anak-anak perhatikan, di sini kita ibaratkan lampunya padam atau mati. Nah, ketika dihubungkan dengan aliran listrik atau ketika kita hidupkan saklarnya, maka akan terjadi perpindahan atau mengalirnya aliran listrik yang menyebabkan lampu yang tadinya padam atau mati akan hidup atau nyala. Sehingga di sini adanya perubahan yang dihasilkan oleh energi listrik tadi. Nah, contoh lainnya ketika lampu dihubungkan dengan baterai. Nah, baterai ini bukan listrik yang dicolokkan seperti itu kan ya, tapi kenapa masih bisa hidup lampunya? Ya, karena baterai ini sebagai salah satu sumber energi listrik juga. Ada cadangan listrik di dalam baterai yang dimuat di dalam baterai.
Nah, penggunaannya biasa kita gunakan dalam lampu senter gitu kan ya. Lampu senter yang ketika kita hidupkan akan menyala. Padahal di sini kan tidak ada kabel yang kita hubungkan dengan stop kontak listrik tadi. Nah, kenapa bisa hidup? Ya karena tadi ada sumber energi listriknya, yaitu berupa baterai. Benar sekali. Kemudian mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik di sini terbagi menjadi 3. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada rangkaian seri. Rangkaian seri di sini merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Nah, seperti baterai senter ini yang disusun secara berturut. Atau anak-anak bisa lihat ada lampu ya yang disusun secara bersebelahan atau sejajar dan dihubungkan dengan sumber energi listrik. Nah, ketika di sini anggap saja di sini ada stop kontaknya ya. Ada untuk yang on off. Ketika kita on kan, yang tadinya padam akan nyala lampunya. Namun ketika kita off kan saklarnya atau stop kontaknya kita matikan, maka ketiga lampu ini juga semuanya akan mati atau padam. Seperti itu. Beda halnya dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel di sini merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini lampunya disusun tidak sejajar atau tidak bersebelahan, melainkan bertingkat atau bercabang. Dan di sini nih ada cabang-cabangnya, seperti itu. Anggap saja di setiap cabang ini ada stop kontaknya tadi yang seperti on off-nya gitu kan ya. Begitu juga sampai yang di ujung seperti ini. Nah, ini sumber energi listriknya. Ketika saklar atau stop kontaknya Bapak nyalakan yang di bagian sebelah kiri ini, maka lampu ini akan hidup. Kemudian yang 2 lampu ini padam. Ketika ketiganya Bapak nyalakan, berapa? Iya, maka ketiga juga nyala. Salah satu Bapak matikan yang bagian tengah sini, berarti hanya yang bagian tengah aja yang mati. Beda halnya tadi kan dengan yang seri. Kalau satu dimatikan semuanya mati. Kalau paralel, kalau misalnya satu yang dipadamkan atau dimatikan, yang lainnya tidak akan mengikuti. Ya, karena tadi ada bercabang tadi, bertingkat. Ibaratnya kayak ada dipisah gitu loh, tidak dijejerkan atau tidak bersebelahan. Nah, biasanya rangkaian paralel ini sering kita temukan di rumah. Nah, rumah kamu itu atau rumah yang kalian tempati itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Coba ditanyakan kepada orang tua, apakah benar di rumahnya menggunakan listrik paralel? Seperti itu. Kemudian di kantor biasanya juga menggunakan rangkaian paralel, di pabrik-pabrik dan lain sebagainya masih banyak menggunakan rangkaian paralel seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran di sini merupakan rangkaian gabungan dari 2 rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, yang biru ini anak-anak perhatikan ada rangkaian paralel. Kemudian yang merah di sini rangkaian seri. Nah, ini stop kontak atau saklar yang Bapak katakan tadi. Ketika kita on kan, bakal nyala. Misalnya semuanya kita on kan ya. Untuk yang tengah Bapak off kan. Berarti yang lampu tengah ini akan padam atau mati. Nah, kalau yang rangkaian seri di sini, ketika Bapak off kan, maka kedua lampu ini akan mati. Ya, karena disusun secara sejajar nih aliran listriknya satu arah. Maksudnya di sini masih berhubungan antara satu dengan yang lain gitu kan ya. Nah, kalau yang sini kan sudah beda nih. Ada percabangan pembagiannya seperti itu. Sumber energi listrik. Nah, di depan tadi udah Bapak singgung mengenai salah satu sumber energi listrik apa? Iya, baterai. Baterai yang terkandung di dalam senter itu merupakan sumber energi listrik. Banyak alat elektronik yang digunakan menggunakan baterai, ya. Contohnya tadi senter, remote TV,
remote AC, kemudian kalkulator juga menggunakan sumber energi listrik, ada baterainya seperti itu. Kemudian ada apa ini? Yang di ban sepeda. Benar, ada ban dinamo, ada dinamo. Ya, ketika sepeda dikayuh, maka lampu yang ada di sepeda ini akan menyala dari adanya tadi. Perputaran roda yang dihasilkan. Kemudian ada aliran listrik yang dialirkan ke bagian lampu sepeda. Kalau yang ini gambar apa? Ya, ini adalah generator set atau genset yang biasanya digunakan di kantor-kantor atau di mall, pabrik gitu kan ya. Bahkan di rumah juga ada dan ukurannya tidak sebesar ini. Dan yang ini adalah aki. Baik di kendaraan mobil atau motor terdapat aki. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama baterai. Baterai di sini merupakan sumber energi yang bekerja dengan menyimpan energi kimia pada baterai yang kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk energi listrik. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, baterai tadi merupakan sumber energi listrik yang menyimpan energi kimia atau sebagai cadangan. Ketika lampu yang tidak dihubungkan dengan aliran listrik yang menggunakan kabel listrik, bisa kita menggunakan baterai. Contoh sederhananya, ketika kalian lagi mengecas atau charge HP-nya atau handphone, handphonenya kan ada baterai yang di dalamnya kan ya. Di dalam baterai juga, di dalam handphone akan terjadinya perpindahan aliran listrik dari baterai tadi ke handphonenya, sehingga handphone itu bisa menyala atau bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aki. Aki merupakan sumber energi yang berisi cairan kimia, di mana cairan kimia tersebut menyimpan energi yang dapat dikeluarkan dalam bentuk energi listrik. Nah, contohnya ketika saat kita menghidupkan mobil atau motor, pasti akan terjadinya perubahan yang awalnya benda itu diam, kemudian bendanya bergerak karena ada energi listrik tadi yang berupa aki. Selanjutnya ada dinamo. Nah, dinamo di sini sumber energi yang berisi magnet dan kumparan, di mana dapat menghasilkan energi listrik jika diputar. Jadi prinsip dari kerja dinamo ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, seperti Bapak katakan tadi, ketika kita mengayuh sepeda, semakin laju kita mengayuh sepeda, maka cahaya lampu yang dihasilkan oleh dinamo sepeda itu akan semakin terang begitu. Kemudian yang keempat itu ada generator. Generator di sini merupakan sumber energi listrik yang berasal dari energi gerak menjadi energi listrik dalam kapasitas yang besar. Nah, generator banyak digunakan sebagai mesin penghasil energi cadangan di industri, perkantoran, swalayan, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, untuk menjadi energi listrik cadangan, jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik oleh pihak PLN. Ya kan? Gambar generator tadi yang besar generator set atau biasa kita kenal, kita dengar itu dengan sebutan genset. Ya, terjadi ketika pemadaman lampu oleh PLN. Nah, generator set itu bisa kita gunakan sebagai sebagai aliran listrik cadangannya. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan adanya generator tadi. Nah, kemudian perubahan energi listrik. Ada 4 perubahan energi listrik. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya menyalanya lampu yang dihubungkan dengan jaringan listrik oleh PLN, dari PLN gitu kan ya. Atau bisa juga dari lampu senter tadi karena sumber energinya berasal dari batu baterai. Kemudian yang kedua itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh, setrika listrik, solder, kompor listrik, rice cooker, microwave, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya mesin cuci, blender, mixer, bor listrik, dan kipas angin atau yang lainnya juga. Dan yang keempat ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya
radio, tape recorder, dan bel listrik. Seperti itu anak-anak ya. Ini adalah perubahan energi listrik dan harus wajib diketahui. Harus ingat juga ini apa-apa saja yang contohnya seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai energi dan perubahannya, anak-anak akan diberikan 4 soal dan harus dijawab pertanyaannya. Dikerjakan di buku latihan tematik. Nah, alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.